baik. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Ira. Kenapa? Sakit. Oke. Semuanya sudah pada sholat? Sudah. Ya, berarti sekarang kita mulai pertemuan kembali ya. Hari ini kita pertemuan keberapa nih, ingat? 3. Iya. 1. Kita sudah pertemuan keempat ya, pasti sudah tidak lupa dong nama ibu. Sudah 4 kali pertemuan loh. Sudah. Ibu? Enggak, Bu. Perkenalkan, nama ibu Siti Laila. Kalian bisa panggil ibu Laila. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Hari ini ibu akan memberikan layanan informasi. Kalian tahu nggak layanan informasi itu apa? Enggak. Yakin? Informasi deh. Berita. Terus informasi itu apa ya? Oke, pada bingung ya? Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan individu atau kita nih yang belum tahu menjadi tahu. Sehingga semua informasi yang kita dapatkan bisa kita aplikasikan baik untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Oh iya, ini Bu. Kita belum berdoa. Iya, Bu. Tahu lah. Bisa dipimpin? Siapa, Bu? Ayo, pintar. Udah saya enggak. Boleh. Duduk aja nggak apa-apa. Siap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau memberikan layanan informasi seputar PPT-nya. Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha penanganannya dan penanggulangannya. Namun sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan memberikan arahan-arahan yang harus kalian ikuti dalam sesi layanan konseling. Itu ada yang namanya asas. Asasnya ada asas keterbukaan, asas kenormatifan, asas kesukarelaan, asas kegiatan, dan asas kerahasiaan. Asas keterbukaan itu adalah kalian mau terbuka dengan ibu dan ibu mau terbuka dengan kalian. Asas kesukarelaan yaitu kalian suka rela untuk datang ke ibu. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada suatu masalah, kalian datang aja. Cerita ke ibu nggak apa-apa. Dan ibu juga suka rela datang ke kalian. Kegiatan yaitu kegiatan kita hari ini tentang tema ini. Ibu akan jelaskan apa sih bahaya narkoba, kenapa sih kita harus menjauhi narkoba, asas kenormatifan itu adalah aturan-aturan yang harus kalian lakukan. Ibu tidak mau kalian semua main handphone, jadi untuk handphone tolong disimpan. Sudah? Nanti kalau misalnya kalian mau bertanya, angkat tangannya dan ibu persilakan, baru silakan bertanya. Oke? Dimengerti? Mengerti. Dan asas rahasia. Asas rahasia itu ibu mau apapun yang kita bicarakan di sini cukup sampai di sini. Nah, saat buka pintu, sudah diomongin lagi. Mengerti? Mengerti. Bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangan. Tujuannya apa sih? Kalian tahu nggak sih tujuan kenapa ibu mau belajar ini kalian?
supaya anak muda nggak penasaran sama narkoba, jadi nggak coba-coba. Betul. Itu tujuan sama ibu agar kalian semua tidak mudah terjerumus dengan yang namanya narkoba. Mulai ya? Pengertian. Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris, yaitu narkos dan narosis, yang berarti menimbulkan dan membiuskan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narkos atau narko, yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narkotik, yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat timbul efek psikotik, bahan-bahan pembius dan obat bius. Dilanjut ya. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku jika termasuk ke dalam tubuh manusia, baik yang dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena, dan lain sebagainya. Narkoba sendiri terdapat 3 golongan, yaitu narkotika untuk menurunkan kesadaran dan atau rasa. Yang kedua itu psikotropika, mempengaruhi psikis dari pengaruh selektif susunan syaraf pusat otak. Yang ketiga itu obat atau zat berbahaya. Namun dari istilah kedokteran, narkotika dapat diartikan sebagai obat yang dapat menghilangkan trauma, rasa sakit, dan rasa nyeri yang berasal dari daerah sensasi atau alat rongga dada dan rongga perut. Juga dapat menimbulkan efek support atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar, serta menimbulkan adiksi atau kecanduan. Jadi sebenarnya narkotika itu bisa dijadikan obat, namun kita dalam pengawasan dokter. Adalah jenis-jenis narkoba. Jenis-jenisnya sendiri itu ada 10. Dari 10 ini, kalian yang tahu yang mana? Ganja. Terus? Mabuk. 3, 6, 9. Tidak ada yang familiar ya? Tapi bentuknya tahu nggak? Ganja daun. Ganja daun. Sabu-sabu. Kayak bubuk-bubuk. Ya, betul. Alkohol? Minuman. Cair. Berarti sudah pada tahu ya. Yang pertama itu opium. Opium itu adalah getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman. Mungkin nanti ibu akan tampilkan. Tanaman itu bijinya itu berwarna hitam dan dapat diolah menjadi candu mentah atau candu kasar. Lalu morfin. Morfin adalah dunia pengobatan yang digunakan untuk obat penenang. Kalau kita misalnya agak sedikit dikasih obat penenang itu morfin. Kemudian kita balik lagi ke ke resep dokter. Karena tidak boleh kalau tidak dibarengi resep dokter. Lalu ada ganja. Ganja adalah tanaman yang dikeringkan sehingga dia bisa menjadi perjuangan. Ada kokain. Kokain adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Kebanyakan kokain tumbuh di Amerika Selatan, Clayton, India, dan juga Jawa. Ini kan kalit. Lalu ada heroin. Heroin masih mempunyai nilai-nilai medis. Jadi ini masih boleh dipergunakan, tapi balik lagi tetap
Indonesia sendiri itu sebenarnya masih tidak memperbolehkan ya, karena masih dibilangnya haram kan. Jadi masih tanda tanya. Kalau kalian keluar negeri mungkin akan diizinkan, tapi kalau di Indonesia masih belum diizinkan. Ada sabu-sabu, betul bentuknya kayak bumbu masak, kayak garam. Kalian sudah pernah lihat kalau di berita-berita ya. Itu ya bentuk besar-besar kecil, berwarna putih, tidak berbau, serta mudah mengapung seperti air apel. Jadi hati-hati. Ada ekstasi, zat atau bahan termasuk kategori narkotika. Alkohol merupakan zat adiktif yang tergolong perangsang. Ini merupakan obat perangsang. Ada tahu? Ada alkohol. Alkohol yang kalian tahu, minuman yang membuat mabuk ya. Lalu yang terakhir ada sedativa atau hipnotika. Di kedokteran sendiri, ini adalah jenis obat yang berkhasiat untuk menenangkan. Jadi kalau pasien-pasien jiwa, kadang kita kasih obat ini. Obat ini termasuk golongan psikotropika golongan 4, yang mana golongan 4 itu masih diperbolehkan digunakan untuk pasien-pasien tertentu. Lanjut ke bahaya penggunaan narkotika. Oke, bahaya narkotika itu ada 5 ya. Dapat. Yang satu itu operasional, dipaksa untuk bekerja di luar kemampuan yang sebenarnya dalam keadaan tidak benar. Jadi kalau kalian makai, kalian akan mau makai terus dan kalian tuh merasanya tidak akan capek. Jadi kalau kalian makai atau minum terus, udah merasa tubuhnya fit, tapi pandangan matanya nanti akan terlihat mudah atau sayu, cuman tubuhnya fit. Peredaran darah dan jantung dikarenakan pengaruh dari zat-zat yang mempunyai efek sangat keras. Akibatnya jantung dirangsang untuk bekerja di luar kewajiban. Tahu ya, kalau jantung itu nggak boleh bekerja terlalu keras. Kalau terlalu keras akan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah. Kita fit, tubuhnya fit, tapi nafasnya jadi asma. Iya, mirip asma, tapi bukan asma. Penggunaan lebih dari dosis yang dapat ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian yang mengerikan. Jadi kalau kita pakai narkotika, efek yang paling berbahayanya yaitu kematian. Timbulnya ketergantungan. Jadi kalau kalian sekali pakai, pasti akan tergantung, baik ke rohani kalian ataupun ke jasmani kalian, sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus obat. Jadi kalau kita udah makai terus ketergantungan, ya kalau enggak efek yang mengerikannya enggak, ya bisa menjadi gila. Bahaya kan? Nah, ini pencegahannya dan penanggulangannya. Pencegahannya, seperti kita tahu yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahan umum yaitu pemerintah. Pemerintah itu sudah memberikan peraturan undang-undang ya, dimana kita harus mentaati. Kalau tidak mau, dihukum oleh negara. Lalu lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu sangat penting untuk dijadikan tempat pencegahan, karena lingkungan yang baik yang bisa menjadi tempat kita berteduh, tempat kita pulang, yang keluarganya seluruhnya harmonis, terbuka orang tuanya, maka anaknya tidak harmonis. Tapi balik kalau misalnya orang tuanya tidak perhatian, lingkungan rumahnya tidak baik, dan anaknya tidak bisa mengendalikan diri, itu cukup berbahaya. Masyarakat umum, jadi bukan hanya lingkungan rumah aja nih yang harus mencegah, tapi masyarakat umumnya juga. Masyarakat umumnya harus peka terhadap lingkungan. Jadi kalau misalnya dia ngelihatnya anak remaja kayak, oh kok begini ya,
kok kelihatan agak gimana ya, boleh segera dilaporkan ke orang tuanya dulu atau ke lingkungan sekitar kayak RT atau RW dulu. Biar ditangani dulu nih sama lingkungan terdekat. Dia ini kenapa diceritain. Kalau misalnya memang terdeteksi, boleh silakan dibawa ke rehabilitasi. Lalu pengobatan. Ya namanya kalau sudah dicegah tetap nggak bisa pasti diobatin dong. Pengobatan merupakan upaya yang harus dilakukan bila individu secara positif sudah memberikan tanda-tanda kecanduan narkotika atau obat keras. Didasari oleh penyakit yang timbul karena kecanduan narkotika ini mempunyai permasalahan sendiri dan berbeda dengan penyakit lainnya. Kalau penyakit lainnya itu terlihat ya, maksudnya kalau kayak penyakit jantung mungkin terlihat dia sudah lebih sering lelah, nggak boleh kelelahan dan segala macamnya. Kayak batuk pilek terlihat, tapi kalau pengguna ini tidak terlihat. Jadi kalau misalnya masih awal banget, ya masih sama, masih bisa diajak ngobrol, masih enak diajak kerjasamanya. Tapi kalau sudah kategori berat, itu akan sulit. Lalu yang terakhir adalah rehabilitasi. Setelah dicegah, tidak bisa diobatin, nyata tetap semakin parah, maka akan masuk ke rehabilitasi. Rehabilitasi adalah pengembalian korban ke tangan masyarakat yang merupakan paling akhir, tetapi cukup rumit karena adanya post-addiction syndrome. Keadaan sudah mengalami pengobatan, penderita masih menunjukkan gejala-gejalanya. Jadi kalau masyarakat yang sudah melihat dia ada gejalanya, diobatin, dibawa ke rehabilitasi, kelihatannya sudah sembuh, pasti dibalikin dong ke rumah orang tuanya. Tapi ternyata gejalanya masih ada, maka harus dibalikkan lagi untuk direhabilitasi. Penderita masih sangat mudah terpengaruh pada lingkungan karena adanya gangguan struktur kepribadian dasar, sehingga adanya penyesuaian dan pengendalian diri yang sangat labil. Nah, ini nih pentingnya masyarakat juga, lingkungan juga. Nah, yang pemakai kayak gini rata-rata diberikan oleh lingkungan, oleh pengaruh lingkungan. Jadi kita harus menciptakan lingkungan yang baik untuk menciptakan generasi yang juga. Cara mengantisipasi bahaya narkotika. Caranya itu ada banyak, tapi yang paling penting dari dalam diri sendiri. Yang pertama yang pasti mensyukuri dan mencintai anugerah terindah yang Tuhan berikan. Kita harus bersyukur nih sama Tuhan, sama Allah SWT, karena sudah diberikan tubuh yang sehat, yang baik, yang sempurna. Temu dan kenali serta kembangkan minat bakat dan hobi dirimu. Ya, cara mengantisipasinya juga adalah kita mengenali minat bakat kita. Jadi kita fokus nih sama minat bakat. Jadi kita nggak mungkin tuh terpecah-pecah kalau misalnya ada yang enggak, maunya minat bakat aja kembangin. Setiap orang punya masalah pasti. Namun bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itulah yang paling penting, bukannya menghindarinya. Jadi setiap orang kan pasti punya masalah. Usahakan masalah itu diselesaikan dengan baik dan kita bisa jauh ini. Tapi kalau kita menghindari masalah, ada makin pusing. Larinya pengennya yang ada tawaran kayak gitu mau. Terus akhirnya dibuat tenang dia mau obat-obatan. Kita kecanduan. Lalu komitmen untuk tidak menggunakan. Jadi kita harus tanamin diri kita nih. Saya nggak mau narkoba. Fokus pada tujuan. Terus ada berani berkata tidak. Ini nih yang susah banget. Kadang tuh kalian semua tuh kayak nggak berani nolak, ya nggak? Iya. Ya kan? Iya. Kita harus belajar berani berkata tidak. Karena kalau misalnya kita sekali aja menjawab iya, akan susah. Yang terakhir yaitu dengan kita pandai-pandai memilih teman. Kan banyak banget jenis teman.
Kita harus kenali teman-teman kita apakah yang mengarahkan kita jadi lebih baik atau lebih buruk dari pihak lain. Itu dari pihak lain, seperti peran orang tua untuk memantau perkembangan anak, kenali teman-teman anaknya. Orang tua itu harus kenal sebenarnya sama anak-anak, sama teman kalian. Jadi orang tuanya bisa mantau nih, kalian mainnya kemana sih, sama siapa sih. Lingkungan tempat tinggal. Jadi lingkungan tempat tinggal itu harus menciptakan lingkungan yang positif dan sehat. Dan pentingnya menghindari kebiasaan merokok. Di sini ada yang merokok? Enggak, Bu. Enggak ya? Alhamdulillah. Karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa merokok dan meminum alkohol adalah pintu pembuka ke penyalahgunaan narkoba. Kesimpulannya, narkoba adalah zat atau bahan yang digunakan jadi dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara diminum, dihirup maupun disuntikan, yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang jika sebaiknya kita harus menghindari dan mengatakan. Narkoba dapat menimbulkan berbagai dampak bagi kehidupan manusia, diantaranya dampak fisik, dampak emosi, dampak perilaku, dampak psikis, dan sosial. Nah, ini ada gambar-gambarnya. Yang pertama itu adalah alveum. Mungkin kalau ini versi masih hijaunya, tapi kalau tadi kan seperti dijelasin itu alveum itu kalau sudah jadi hitam, nanti dia tuh keluar cairan itu yang digunakan. Lalu merofin ini obat yang bisa diredakan oleh resep dokter pastinya kalau diperbolehkan. Yang ketiga itu ada ganja. Jadi bisa kenali kalau kalian melihat pohon-pohon kayak gini, lihat ini, karena pohon kayak gini nggak, kalau lagi kayak gini kelihatan ya, tapi kalau udah dikeringin, dimasukin ke kertas, kayak bisa kayak rokok. Lalu ada sabu-sabu, benar sabu-sabu seperti garam, ada ekstasi itu obat, alkohol itu minuman, sedatifan juga obat, dan obat-obatan semuanya boleh, namun tetap dalam. Tapi tidak semua dokter memberikan saat ini karena Indonesia tidak mengizinkan narkotika sebagai obat. Ibu memberikan tugas. Boleh dipergunakan handphone untuk mencatat. Dibikin kelompok aja. Oke, satu handphone atau dua handphone juga bisa. Lalu kalian cari gambar narkotika yang tadi. Harus sekolah. Iya. Terus kalian nanti tuliskan ciri-cirinya. Sudah? Nah, gambarnya, ciri-cirinya. Kalau sudah nanti kalian simpan dan kalian kirim ke ibu ya. Ya, Bu. Oke. Iya. Materi yang ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak, Bu. Sudah paham semua? Sudah. Berarti ibu tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.